Kalau online kelas menurutku kok kayak nggak ada bedanya sama dia nonton YouTube Mhm ya mhm. atau main iPad gitu. Jadi Karena kadang-kadang anak kurang dari 2 tahun tuh belum bisa mengungkapkan apakah dia sesak nafas oke. atau bagaimana, belum bisa diajak, berkooperatif dengan Mhm. baik juga gitu ya. Sebenarnya untuk, di masa sekarang, aktivitas tuh udah bukan terbatas ya, tapi kan ya itu tadi, kejenuhannya makin meningkat. Banyak Benar. orang tua akhirnya, "Oke deh gue ikutin anak gue ke kelas online." Hai Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. And back with me your host, Dr. Tikasha. Anyway, aku ingin tanya nih kabar dari Real Food Fam semua yang ada di rumah. Seperti biasa aku ingin doain, semoga Real Food Fam semuanya berada dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, aman, dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Anyway, episode kali ini aku semangat banget, pengen cepet ngobrol. Karena menurut aku ini bisa banget nih bermanfaat untuk diriku sebagai seorang ibu muda atau ibu setengah muda juga bisa nih, yaitu tentang pandemic parenting ataupun bagaimana sih caranya mendidik dan menemani tumbuh kembang anak selama masa pandemi. That's why di episode kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah dokter spesialis anak yang juga sudah hits di Instagram, dan yang kedua adalah seorang mom influencer. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan narasumber pertama kita, Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak. Tepuk tangannya. Halo, selamat pagi Dr. Reza. Halo, pagi Dok, apa kabar Oke, Dok? baik. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Nama aku panggilnya Dr. Reza atau Dr. Reva nih? Dokter Eva aja. Dr. Reva ya? Ya. Singkatan Dr. Reza Fahlevi? Betul. Oke, Nama Dok. panggung Dok. Oke, nama panggungnya loh. Dok, tadi Ya. datang dari tempat praktek ya? Betul banget. Makasih banget udah nyempetin waktunya di antara Sama-sama. sela-sela kesibukannya Mas bisa kesini, thank you banget. Makasih Dokter banget udah boleh diundang. sebelumnya disapa para Real Food Fam di rumah? Halo Yang mana? Real Yang Food sini? Fams. Yes. Sekalian perkenalan diri, kesibukannya apa aja dan praktek di mana aja juga boleh. Silahkan Dok. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Reza Fahlevi. Saya dokter spesialis anak. Saat ini saya praktek di beberapa rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta di Jakarta. Oke, sibuk banget pasti jadwalnya, Tentunya. tapi masih bisa sempet nih datang ke Realcast dan membagikan hopefully informasi yang edukatif untuk para Real Food Fam di rumah. Tapi Pastinya. sebelumnya kita pengen Karena sebagai ngobrol-ngobrol. dokter itu kan harus Yes. jadi edukator ya. Betul, Jadi seneng betul. banget sebenarnya diundang sama Real Food ya, Yes. Realcast. Kita hari ini mau edukasi masyarakat. Oke, nah karena banyak juga nih Dok, kemarin sempat ngobrol-ngobrol, kadang tuh ada gap yang cukup tinggi juga antara tenaga medis dan juga masyarakat dalam memberikan edukasi itu, karena kebanyakan tenaga medis tuh belum bisa mentranslate bahasanya menjadi bahasa awam gitu. Nah kita sering banget lihat konten-kontennya dokter, enak banget cara penyampaiannya dan isinya juga edukatif banget. Jadi nggak sabar nih pengen langsung ngobrol-ngobrol. Bener. Selain itu Dok, sebenarnya kan dokter itu pada saat praktek itu kadang-kadang waktunya terbatas Dok ya. Betul banget. Jadi kadang-kadang nggak bisa menyampaikan informasi yang ada di otaknya itu secara panjang lebar gitu. Makanya saya senang menjadi edukator di dunia medis ya, terutama untuk parenting atau ilmu kesehatan anak gitu. Karena kalau kesempatan yang khusus seperti ini saya bisa menyampaikan lebih banyak gitu, lebih jelas dalam waktu yang lebih panjang seperti itu. Oke, Dan mudah-mudahan kan benar. ditonton oleh banyak jadi bisa bermanfaat. Amin. Oke, tapi ini Dok, sebelum kita langsung masuk ke topik utama, pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Eva. Boleh banget. Jadi pengen tahu dulu dong awal mulanya ngambil spesialis anak tuh bagaimana? Karena kalau nggak salah aku pernah lihat di salah satu postingan dokter nih, dokter ngerasa waktu tingkat awal masuk spesialis anak tuh ngerasa, aduh kayak gue salah pilih jurusan. Tingkat kedua ngerasa, wah ini. Tingkat ketiga ngerasa, aduh pengen deh cepet-cepet beres. Baru di tingkat keempat dan terakhir baru ngerasa, oh oke, it suits my personality gitu kan. Nah, Bener banget oke, bagus ya, MC udah kepo dulu. Nah jadi apa Dok motivasinya waktu awal masuk ke spesialis anak, pendidikan spesialis anak? Jadi awal cerita nih Yes. pasti kan dokter juga dulu pada saat kita sekolah kedokteran umum gitu, kita kan melewati berbagai fase atau stase ya gitu. Betul. Lewat stase bedah, penyakit dalam, obgyn anak dan mata dan lain gitu ya. Nah awalnya itu emang jujur ya, setiap masuk stase baru tuh saya merasa tertarik dengan stase Oke. tersebut gitu. Jadi kalau di akhir itu kan biasanya evaluasi akhir, sebelum keluar stase ditanyain tuh, siapa di sini yang berencana masuk mata gitu, saya angkat tangan. Angkat tangan. Fase berikutnya, Angkat tangan lagi. siapa berencana masuk ortopedi, angkat tangan gitu selalu gitu, karena saya Oke. merasa menarik gitu di semua stase, karena saya suka hal-hal baru gitu ya. Nah tapi
baru akhirnya berasa itu pada saat internship dok gitu. Pada saat internship saya kebetulan internshipnya di Maumere di NTT gitu ya. Di situ kan kita melewati lagi dan benar-benar menjadi seorang dokter ya di sana gitu ya. Nah disitulah awal mula sebenarnya ketertarikan saya sebagai dokter spesialis anak gitu. Karena melihat pekerjaan sehari-hari dokter anak di sana gitu ya. Tapi ternyata ketika pendidikan spesialis kan gitu nggak seindah yang kita lihat sebelumnya Tidak dok ya. semudah Gitu itu ya dok ya, oke. Jadi pastilah namanya perjuangan seorang dokter menjadi dokter spesialis itu kan pasti ada fase-fase yang susahnya dulu, duka-dukanya dilewati gitu ya. Sampai tahap demi tahap gitu akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya itu setiap beban, setiap hal yang saya lewati selama tahap-tahapan tersebut sebenarnya memberikan manfaat bekal untuk saya menjadi dokter spesialis anak yang baik seperti itu ya. Jadi mulai tanggung jawab terutama karena kita kan diamanahkan anak-anak orang gitu ya. Kemudian pembagian waktu dan lain gitu ya. Cara berkomunikasi dan lain gitu. Hingga akhirnya ketika saya lulus ya saya merasa ini personality saya banget gitu ternyata menjadi seorang dokter anak. Cocok banget gitu ya dan sampai sekarang masih bisa memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa juga via sosial media dan sebagainya ya dok. Betul, ya. alhamdulillah. Nah dok. tadi kalau dokter sempat sebutin dokter ini pernah internship di NTT waktu tahun berapa ya dok? Tahun 2013 sampai 2014. Oke, boleh nggak diceritain mungkin ada pengalaman yang seru yang nggak terlupakan di sana selama menjadi dokter internship di NTT? Oke, jadi jujurnya adalah kami di NTT itu ada ber-15 ya, teman-teman dari satu angkatan. Nah jadi sebenarnya internship itu nggak terlupakan karena kita sebenarnya yang pertama adalah memang kita praktek, itu menangani pasien secara langsung. Dan juga memang karena ya kita nggak bisa bohong bahwa alam di NTT itu kan bagus banget ya dok ya gitu. Jadi sekalian liburan juga sebenarnya selama setahun di sana gitu ya. Nah itu menarik banget. Kalau dari sisi medisnya bicara gitu, banyak kasus-kasus baru yang sebelumnya tidak pernah saya temui di Jakarta gitu ya. Misalnya kasus malaria yang banyak di sana, rabies, tetanus dan lain gitu cukup sering ditemui di sana gitu ya. Nah kemudian yang menarik juga nih kalau untuk di bidang anak-anaknya gitu ya, saya menyadari di sana gitu ketika menjadi stase di bangsal anak gitu ya, saya melihat pasien-pasien yang awalnya itu anak-anak itu sakit gitu, ada yang malaria cerebral misalnya, malaria yang ke otak gitu ya, atau DBD, pneumonia dan lain awalnya pada saat kondisi masuk itu sakit gitu ya, sakit berat gitu. Tapi setelah kita tangani, alhamdulillah ya pastinya ada campur tangan Tuhan juga di sana gitu ya. Tapi setelah dia sembuh, kemudian dia bisa duduk, kemudian bisa berdiri, kemudian akhirnya dia pulang, terus akhirnya dia ucapin terima kasih buat kita gitu dan kayak ibu papanya juga seneng banget ngucapin terima kasih gitu ya dengan bahasa di sana NTT itu benar-benar kayak wow gitu ya, anak-anak itu tuh gak bisa bohong gitu dok ya. Jadi dia sakit kemudian dia akhirnya sehat, dia tuh gak bisa bohong gitu. Dari ekspresinya, dari wajahnya, dari tingkah lakunya itu kelihatan nih anak udah sembuh nih. Ini anak masih sakit kita bisa ngelihat gitu ya. Tanpa dia perlu berbicara dan menyampaikan gitu. Nah di situ sih awalnya mulai saya tertarik gitu untuk bidang kesehatan anak gitu ya. Itu sih. Kemudian selama internship itu juga dok kita kan gak cuma di rumah sakit tapi juga di puskesmas gitu ya. Nah di situ juga saya melihat ya kasus-kasus sehari-hari kasus anak di sana cukup banyak sebenarnya gitu ya. Apalagi di NTT juga ya kasus malnutrisi masih tinggi dan lain. Jadi sebenarnya saya merasa ya kesempatan luar biasa sih di sana gitu membuka inspirasi saya gitu untuk melihat oh ternyata kesehatan anak di Indonesia itu masih jauh gitu ya dari yang diharapkan gitu ya. Disitulah awal mula saya tertarik. Apalagi gitu. pastinya kalau di daerah itu apa ya mungkin teknologinya ataupun alat-alat bantuannya semua masih tidak selengkap di kota-kota besar. Jadi pasti itu suatu pengalaman yang berharga banget untuk dokter, apalagi bisa sampai menyembuhkan anak-anak di sana. Itu suatu priceless banget kali ya dok ya. Alhamdulillah itu nggak bisa terungkapkan deh intinya kayak yang kita rasain di hati itu nggak bisa terungkapkan gitu. Mungkin itulah setiap dokter itu pasti kan punya kayak apa namanya ya, punya kayak hal-hal yang kepuasan pribadi yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Bagi saya ya itu merupakan hal yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata pun dengan materi gitu. Makanya akhirnya saya dan itu menjadi suatu hal yang berbekas banget dan bisa menjadi apa ya ibaratnya bekal dan motivasi dokter untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya gitu ya. Tapi pastinya dok selama proses itu juga pasti kan nggak semua mulus gitu ya. Pasti juga dalam menghadapi 1 tahun internship, kemudian lulus dari internship, pasti kita juga banyak pastinya kendala-kendala satu dan lain hal gitu ya. Tapi ya in the end ya, kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya bahwa mungkin melihat di sosial media sosok dokter Eva misalnya sukses dan lain, tapi sebenarnya tuh di balik itu tuh banyak melalui perjalanan, banyak batu yang dihadapi, air mata dan lain gitu. Jadi nggak seindah yang dibayangkan atau dilihat juga. Prosesnya itu pasti
berliku-liku pastinya. Karena banyak orang ngelihat kesuksesan itu hanya ingin suksesnya tapi nggak mau Bener. melewati perjalanannya Iya, itu. bener Oke, Dok, kalau ngomongin tadi kan internship, Iya. ketika sudah menjadi dokter spesialis anaknya sendiri nih, ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan? Mungkin ada pasien yang paling spesial, paling berbekas di hati dokter, ada nggak? Oke ya, jadi nah yang satu yang paling berbekas sebenarnya ya pada saat sekolah, pada Oke, sekolah boleh. dokter spesialis anak gitu ya. Nah jadi kan kita sebenarnya diajarin di dunia kedokteran itu kita nggak boleh ada kayak apa namanya unsur emosional Oke. atau simpati berlebihan Oke. dalam menghadapi pasien gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya pada saat awal-awal dulu saya pendidikan dokter spesialis anak gitu dok ya. Itu kalau misalnya ada pasien anak gitu yang akhirnya harus di RJP dok gitu ya. Itu saya RJP itu sambil keluar air mata dok. Oke. Karena saya merasakan gitu ya, wah gimana ini gitu kan gitu. Saya merasa kayak gimana menjadi orang tuanya gitu ya. Mungkin punya anak salah satunya, ada anak yang udah ditunggu 13 tahun gitu ternyata sakit ya. Ternyata nggak terselamatkan Yes. gitu. Hal-hal tersebut kita kan udah berusaha secara maksimal gitu ya. Tapi pastinya pada saat awal kita belum bisa nih mengontrol emosi ya. Bahwa kita harus profesional gitu. Jadi pada saat awal itu saya sering banget pasien meninggal kok saya yang nangis gitu ya. Iya. Pasien RJP kok saya yang nangis gitu, lemah banget gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita sudah terbiasa menghadapi hal tersebut, kita sudah bisa harus berpikir jernih bahwa pada kondisi emergensi ya kita harus mengerjakan berpikir jernih gitu ya, tidak boleh ada campur emosi di sana Iya. agar kita bisa berpikir dengan jernih apa yang akan kita lakukan Lakukan, selanjutnya, oke. step-stepnya seperti Yes. itu ya. Jadi itu. Nah, hal yang paling unik sebenarnya adalah ketika ini pasien nih misalnya pasien selama pendidikan, karena kebanyakan juga anak-anak dengan kanker, penyakit ginjal dan memang pasien-pasien yang kronik dan sulit diselamatkan gitu ya. Yang paling membuat saya tersentuh adalah ketika pasien ini tuh udah meninggal gitu, anaknya udah meninggal gitu. Tapi orang tuanya itu datang loh ke tempat kita gitu ya, masih tetap ngucapin terima kasih gitu ya. Oke. Itu saya ngerasa wow gitu. Yes. Ini padahal kita tuh ibaratnya ini nggak berhasil gitu nyelamatin nyawa anak ini gitu. Tapi kok orang tuanya tuh nggak cuma pada saat itu, besok-besok dia datang silaturahmi gitu ya. Itu saya merasa tersentuh gitu. Mungkin mereka mengerti bahwa kita tuh udah berusaha semaksimal Ya, mungkin betul. dengan ketulusan hati dan lain gitu. Sehingga mereka merasa hasil itu bukan suatu yang mutlak gitu. Yang Ya. penting mereka melihat proses kita bagaimana sih cara kita berusaha gitu untuk menyelamatkan anak-anak Anaknya. tersebut gitu. Itu Betul. mungkin hal-hal yang unik juga yang saya rasakan gitu. Kok bisa ya gitu Iya, ya. yes. Karena itu benar, iya, mungkin kata benar. dokter tadi orang tuanya juga melihat bagaimana sih perjuangan dokter untuk menyelamatkan anaknya, Betul, gitu betul. kan. Dan mungkin ketika dokter bilang makin lama makin terbiasa, mungkin bukan artinya kehilangan empati, tapi lebih bisa mengontrol Ya, itu. mengontrol dan membagi ya. Oke dok. Nah sekarang nih aku juga tahu kalau dokter selain menjadi dokter spesialis anak juga tertarik banget dengan bidang musik. Ya. Ya kan aku sering banget lihat postingan dokter itu kayak bikin lagu atau cover lagu dan pernah membuat sering kayaknya ya membuat single-single atau lagu-lagu sendiri. Ya, ya, gitu dok. ya. Itu emang awalnya memang suka dari dulu atau pernah tertarik mau menekuni bidang itu atau bagaimana dok? Oke, jadi sebenarnya itu waktu saya SMA dulu memang suka ngeband gitu sama Iya. teman-teman gitu udah. Tapi lucunya tuh saya suka menciptakan lagu gitu ya, menciptakan lagu gitu. Kemudian selama kuliah juga masih aktif ngeband gitu ya. Yes. Cuman kan kita sebagai dokter ya dalam perjalanan waktu itu ada yang satu tim bandnya masuk ortopedi, satu masuk ke bedah saraf, satu Oke. masuk ke urologi, satu akhirnya kuliah di luar negeri dan lain. Akhirnya kita nggak bareng lagi gitu ya. Tapi saya tuh punya cita-cita karena saya tuh banyak lagu yang saya buat gitu. Saya Bikin ingin sendiri. orang-orang mendengar lagu yang saya buat gitu. Itulah awal mula kenapa akhirnya saya memberanikan diri gitu. Oke, saya mencoba untuk merekam gitu. Tapi awalnya itu berasal dari NTT juga loh dok. Oke. Jadi di NTT itu saya ketemu ya sama salah satu produser lagu. Kalau mungkin dokter tahu nih ya lagu Mau Mere yang ke kiri ke Yes, kanan ke yes. kanan ya. Nah, jadi kebetulan suatu hari tuh anaknya sakit dok gitu ya. Oke. Kemudian saya ketemu ini ayahnya ternyata produser Wow, lagunya oke. gitu. Dia punya studio rekaman di sana. Akhirnya yuk kita coba gitu rekam lagu saya di Oh, sana oke. gitu. Itu awal pertama saya menciptakan lagu ya, Oke. rekam lagu. Nah dari situ akhirnya saya mulai setelah kembali ke Jakarta, pendidikan spesialis akhirnya saya coba ya di setelah waktu luang saya gitu ya untuk menghilangkan stres juga. Pastinya selama sekolah ya saya menekuni bidang tersebut gitu. Akhirnya saya rekaman beberapa lagu dan akhirnya setelah lulus spesialis baru sempat merealisasikan untuk meluncurkannya seperti itu. Wow, oke, keren banget ya. Karena sebenarnya dok, memang penting banget kita punya suatu hobi atau suatu ketertarikan lain di balik pekerjaan kita, rutinitas kita. Karena itu Benar. bisa melepaskan penat dan juga bisa menyalurkan apa yang memang kita suka gitu Oh kan ya, dokter dok. apa dok hobinya? Kalau aku hobinya makan,
flat banget ya. Jalan-jalan udah nggak usah ditanya. Makanya saya jadi host bukan jadi narasumber ya. Oke. Nah terus juga nih dok, aku pernah dengar dokter tuh pernah bikin lagu kebangsaan. Apakah itu waktu yang di NTT atau bagaimana? Lagu Pejuang Kemanusiaan. Nah ya oke. Ya oke, jadi Lagu itu kemanusiaan. itu saya buat ya memang di era pandemi Covid dok. Jadi Oke. pada saat awal Covid ya kita lihat kan kayak ya bagaimana usaha ya kerja keras dari tenaga medis gitu untuk menyelamatkan nyawa, mengurusi pasien-pasien Covid semuanya gitu ya. Nah gitu suddenly gitu ada ilham gitu ya untuk Oke. membuat lagu itu gitu. Dan kebetulan memang teman saya pada saat itu saya lagi PPDS ya, ada teman saya yang memang pintar bermain piano, Dr. Aldila Faiza. Jadi saya ajak kolaborasi gitu ya. Akhirnya kita buatlah gitu lagu tentang Oke. pejuang kemanusiaan yang maksudnya itu adalah untuk menyemangati sebenarnya ya Oke. para tenaga medis yang Sedang sedang berjuang. berjuang gitu ya untuk menangani masyarakat dalam kondisi pandemi. Oke, boleh Gitu. dong kita denger nih dok sedikit lagunya. Karena penasaran banget, kalau aja ada produser juga nih yang ngelirik, ya kan? Boleh dok, dikasih sedikit aja beberapa bait lagu dari yang dokter Oke. ciptakan. Di mana langit berpijak, di sanalah aku dan dirimu kan berjuang. Dan hingga segala daya ku pertaruhkan seluruh jiwa dan ragaku untuk dirimu. Agak susah dok ya, pakai masker ya dok ya. Pakai Cuman ya, masker aja tetap jernih. Mohon maaf itu kameramen jangan senyum-senyum sendiri ya. Kayaknya langsung tergugah gitu, keren banget dokter. ya mudah-mudahan tenaga kesehatan masih tetap bersemangat dok. Harus gitu. bersemangat Di era ya. pandemi ini, Bagus banget kontribusi dokter. Nah, sekarang nih sebenarnya tadi kan kita mau ngobrolin tentang pandemic parenting, Dok. Ya. Nah, sebenarnya kalau Baru masuk kita ke intinya ya. mungkin masih panjang juga nih nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Dok ya. Ya, ya. Mungkin bikin 2 episode ya. Oke dokter, nah sebelum kita masuk ke topik utama kita, panjang ya sebenarnya ini intronya, tapi kita punya satu challenge atau games untuk Ya. dokter. Kan boleh nggak dokter dikasih tahu siapa sih mungkin musisi favoritnya dokter? Oh oke. Ya luar negeri atau dalam negeri? Dalam dong. Dalam negeri itu ya dok, sejak SD saya tuh ngefans banget sama Dewa 19. Oke, boleh nggak satu lagu yang paling dokter suka apa dari Dewa 19? Judulnya? Risalah Hati. Risalah Hati, oke. Tapi Tahu nggak? sekarang tahu dong, tapi nggak usah suruh saya nyanyi dok, bubar semua. Tapi kita punya challenge untuk dokter, tapi tidak menggunakan lagu Risalah Hati, lagu doa yang lain yang pasti udah pada tahu Oke. juga, yaitu Kangen, Boleh, oke. hafal. Tapi kita akan rubah liriknya. Jadi dokter menyanyikan dengan menebak lirik yang kosong, tapi kita kasih clue dengan gambar. Kita kasih contohnya dulu ya. Tahu lagu yang ini? Gue mau nyanyi nanti bubar. Coba dok, tolong dok. Semua kata-kata. Ya Ah. bukan ya benar sih. Semua kata harusnya kata apa? Semua kata rindumu. Oke, tapi gambarnya? Tinju. Yes, jadi nyanyikan dengan titik-titik itu diganti dengan gambar yang ada. Semua kata tinjumu. Oke, nanti langsung kita sambung dengan yang lain. Oke dok? Ya Oke. oke. Langsung untuk operator harus cepat, gercep, oke? Ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Semua kata tinjumu semakin membuatku tak bersayap. Ini susah. Salmon rasa. Tuh kan? Matang atau mentah maksudnya dok? Mentah. Mentah rasa. Mentahan rasa. Tuh kan gue nyanyi juga. Mentahan rasa. Ingin jumpa. Percayalah ladaku, aku pun rindu kamu. Ku akan kue. Apa itu? Ku akan, hanya dicoret ya? Oh, ku akan, oke. Ku akan ulang. Melepas semua kedinginan, kebatuan, keesan. Apa bu maksudnya bu? Ini bu saya juga bingung. Kengiluan. Kengiluan, oke. Yang terpendam. Abad Bagus ya kuisnya. Pengen 2 album langsung.
Oke dokter, Ya, tadi ya, udah ya, seru oke, banget oke. ngobrol-ngobrol intro Ya, ya. kita, ada gamesnya juga. Nah kita sekarang mau masuk ke topik utama yaitu tentang pandemic parenting. Ya. Sebenarnya pada masa pandemi gini nih dok, Mm. kita kadang bingung, aku juga bingung sebagai orang tua dengan anakku tuh laki-laki usia 3 tahun sekarang. Ya. Dulu kan kita punya kayak rules-rulesnya sendiri. Tapi jujur ketika masa pandemi ini semuanya mengalami kejenuhan, baik orang tua maupun anak. Anakku tuh udah bisa bilang, "Mah aku bosen." Setiap hari bangun pagi bilang gitu dok. Nah sebenarnya kita tuh sebagai orang tua pada masa pandemi gini bagaimana sih dok harusnya? Apakah tetap tegas mengikuti rules tersebut? Atau memang ya udah deh go with the flow aja? Gitu. Oke dok, jadi saya sebagai dokter spesialis anak ya, saya selalu menekankan bahwa anak itu bukan robot, itu yang pertama ya gitu. Jadi memang dalam kehidupan kita, maksudnya dalam kita selama belajar sebagai dokter spesialis anak itu memang banyak sekali ya rule-rule yang harus dilakukan gitu ya. Yes. Tapi pastinya gitu sebagai prakteknya gitu dalam kehidupan sehari-hari, karena juga saya punya anak gitu ya, kita harus bisa memilih dan memilah mana hal-hal yang harus strict dan mana hal-hal yang boleh dilonggarkan seperti itu Oke. ya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kejujuran ya, kemudian perilaku mulia dan lain ya itu memang harus strict gitu. Jadi jangan juga misalnya nih anak pandemi kemudian dia melawan orang tua lantas kita biarkan saja, itu enggak gitu ya. Dia akhirnya berbuat sesuatu yang negatif kita biarkan saja, tentunya enggak gitu. Tapi ada hal-hal yang masih ada toleransi di sana gitu, yang masih bisa kita kompromikan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya tadi waktu untuk belajar, Oke. misalnya waktu untuk bermain, misalnya waktu untuk menatap layar dan lain-lain gitu ya. Karena kan sebenarnya kita tahu kayak ada batasan waktu Yeah. menatap layar, tapi kan kadang-kadang dalam kondisi pandemi memang belajar jarak jauh, kita harus selalu ya di depan aplikasi untuk belajar Yes. yang menatap layar, kan nggak mungkin juga kita terlalu strict gitu ya. Nah tapi intinya adalah sebagai orang tua kita mengupayakan ya semaksimal mungkin ya yang terbaik untuk anak kita, yang sesuai untuk kesehatan anak. Tapi tadi lagi ada hal yang harus kita promosikan, ada yang hal enggak. Misalnya Oke. apa lagi? Misalnya Yes. kondisi pandemi gitu, imunisasi gitu. Nah itu hal yang wajib, itu Iya. nggak bisa kita kompromikan gitu. Artinya walaupun pandemi ya kita tetap harus Tetap bawa harus. anak dengan cara aman untuk vaksinasi gitu ya. Tapi hal-hal yang lain gitu ya, itu masih bisa kita modifikasi. Misalnya olahraga atau waktu di luar rumah gitu ya. Yang harusnya kan anak-anak punya waktu olahraga dalam seminggu itu 3-4 kali ya, 30-60 menit gitu. Tapi dalam kondisi pandemi mungkin kita nggak bisa sering keluar rumah, maka kita bisa memodifikasi untuk melakukan latihan fisik di rumah misalnya gitu. Jadi intinya seperti itu, nggak perlu juga terlalu strict, tapi orang tua harus bisa memilih dan memilah Oke. mana hal-hal yang esensial dan mana hal-hal yang masih bisa dikompromikan. Oke, nice banget ya sudah terangkum dengan jelas. Nah dok, kita juga kedatangan narasumber lain, ini seorang mom influencer. Mungkin kita bisa share juga dan bisa ngobrol-ngobrol langsung sama dokter. Kita panggilkan saja langsung Libra Akila. Halo. Hai. Waalaikumsalam. Salam. Silahkan duduk, bisa di-adjust mic-nya yang enak gimana. Boleh. Seperti ini Halo. cocok, tes mic, oke? Oke, pas. Asik. Apa kabar Libra? Baik, alhamdulillah. Gimana Dokter Tika, apa kabar? Baik, aku panggil Libra kan? Iya. Oke, pasti zodiaknya Scorpio. Aduh, kok tahu? Enggak ya, salah Mohon ya. maaf, kalau mau dikat juga nggak apa-apa. Zodiaknya Oke. sama seperti namanya. Oke, Libra. Oke, Libra boleh disapa dulu Real Food Fan di rumah dan juga mungkin perkenalkan saat ini kesibukannya apa aja, anaknya berapa, umurnya berapa. Silahkan. Oke, halo semuanya. Aku Libra Akila. Aku seorang TV host, influencers atau content creator. Kemudian aku juga jalanin bisnis on the side dan pastinya my main job is a mom. Iya. Apalagi tadi, anaknya umur Anaknya. berapa ya? Anak aku umur 2,5 tahun, laki-laki namanya Kayu Arasya Tamrin dan yes, Panggilannya siapa? panggilannya Kayu. Kayu. Kayu as kayu? Kayu tapi Artinya K-A-I-U Oh, oke. dengan Kayu. I. Itu artinya adalah Unik ya? warrior karena Oh, dia itu keren. iya, Bahasa apa tuh? itu kumpulan banyak bahasa ya, Dok. oke, Jadi oke. ada Iya, benar. bahasa Bask, Kai-nya tuh bahasa Bask. Hmm. Terus kayu tuh bahasa Bask, kayunya Oke. sendiri. Terus ya karena dia itu seorang pejuang dari dia kecil. Oke. Aku kebetulan deliverynya rough banget dong. Oke. Gitu deh. Nanti ini Perjuangan banget jadi manusia. jadi Boleh cerita diceritain, sekarang boleh? juga boleh. Boleh dong, gimana? Jadi waktu itu tuh intinya aku melahirkan secara normal tapi di ruang operasi. Oke, dikarenakan? Karena
Sebenarnya nggak ada masalah apa namanya, masalah medis yang, gimana-gimana banget anaknya, cuman akunya kali ya nggak kuat udah 15 jam diinduksi. Oke. Terus, jadi nggak masuk asupan apa-apa, jadi udah sampai pembukaan 10 yang harusnya tinggal ngeden doang, akunya tuh Udah udah lemes. tepar. Ya, Oke. Lemes seada-adanya, aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ini anak ngajak keluar Yes. terus. Jadi kan bingung ya kita mau ngapain, sampai akhirnya karena udah teriaknya udah kayak apalah heboh, akhirnya udah dibawa ke ruang operasi. Pas mau dioperasi, pas mau dianestesi, aku nggak bisa-bisa Dok, nggak ketemu ininya, nggak Oke. ketemu Spinal panahnya, ya. spinalnya. Akhirnya brojol deh tuh anak di meja Oke. operasi. Jadi benar-benar dia menemukan jalan keluarnya sendiri ya, Akhirnya warrior menemukan jalan from keluarnya the sendiri, dan oke. setelah itu pun masih harus dinicu, yang katanya 2 minggu harusnya dinicu. Aku nangis-nangis, kemudian aku cari second opinion segala macam, dan aku dengan keyakinan 100% karena alhamdulillah ASI aku banyak, dan anak aku tuh setelah berapa hari udah bisa nenen, pintar gitu nenennya. Jadi aku enggak Dok, aku yakin, aku bilang sama dokter aku pada saat itu, aku yakin aku bisa ngobatin sendiri anak aku nih pakai ASI-nya aku ini. Terus maksudnya kan katanya ASI itu memang obat alami ya gitu. Terbaik, nutrisi terbaik. Insya Allah angka apa tuh yang angka infeksinya? Ya, nek, angka sepsis dan lain-lain. Itu saya yakin Dok saya bisa turunin gitu. Coba saya mau coba bawa pulang dulu, terus nanti kita konsultasi lagi ke sini apakah angka infeksinya itu turun atau enggak gitu. Dan alhamdulillah Turun gitu. semuanya. Jadi waktu itu ternyata karena aku induksi selama 15 jam nggak keluar-keluar, itu kan dia stres ya anaknya, atau stres. Abis itu katanya kalau misalkan anak stres di dalam kandungan tuh dia pup. Ya, Nah, Yes. jadinya dia Tuban minum hijau, Ya. minum dia minum air Aspirasi ketuban sendiri, sendiri betul. gitu kan. Jadi aduh ya ampun. Yes, Jadi yes, yes. he really is a warrior Yes, gitu. sesuai namanya ya. Semoga sampai besar Namanya. tetap kuat berjuang menghadapi Amin. kehidupan yang keras ini. Benar. Oke. Kayu Arasyad itu pejuang Mhm. dalam kebijakan. Yes, keren banget. Amin ya, nama itu doa, kita aminkan semuanya. Oke, Libra, boleh nggak nih diceritain? Kita kan sekarang semua masuk ke tahap pandemi nih. Itu pasti suatu yang stressful untuk semua orang. Baik kita sebagai ibu dan juga untuk anak-anak kita juga. Ngerasain nggak sih ada perbedaan nih untuk Kayu selama sebelum pandemi dan saat pandemi? Ngerasa nggak bedanya? Kerasa banget sih, lumayan dari segi mungkin tadinya anaknya tuh seneng banget kalau diajak pergi. Mhm. Awalnya dia kayak aku ngelihatnya nih anak kayak bosen banget ya di rumah, jadi cranky segala macam, kayaknya tuh pingin banget pergi tapi nggak bisa pergi. Ya kan awal-awal kan pas awal pandemi kita berpergian kemana-mana, Yes. di rumah aja. Sampai akhirnya pada tahap sekarang anaknya terlalu nyaman di rumah. Oke, malah Jadi dibawa pergi malah nggak mau. Oke. Sekalinya pergi even kemanapun deh, cuman ke rumah orang tua atau ke rumah saudara gitu tuh, setelah berapa lama pasti pulang gitu. Udah betah di rumah banget Udah ya? betah di rumah banget, Oke, anaknya di oke. rumah banget. Akhirnya tapi aku udah menemukan ininya sih, celahnya. Oh ya udah kalau misalkan kita bertamu ke rumah orang tua atau ke saudara, dia sukanya mainnya yang penting di kamar. Karena kalau di kamar adem terus ketemu kasur, serasa kayak di rumah, kan. Oke, benar-benar. Gitu. Kalau aku boleh cerita sedikit juga nih ya, kalau anak aku itu bedanya adalah dulu tuh anaknya suka nyoba apa aja. Ketika pandemi, ibunya yang jadi parnoan. Jangan pegang ini, jangan pegang Iya, itu iya, gitu. iya, Jadi tuh dia sekarang malah kayak membatasi diri ketika dia aku suruh ayo ambil aja atau pegang aja binatang atau apa, dia tuh kayak Jadi nggak mau ragu-ragu. nanti cuci tangan ribet apa gitu loh. Itu sebenarnya satu hal yang kayak aku juga jadi ngerasa aduh gimana ya, itu sebenarnya satu hal yang emang harus kita fleksibilin atau sebenarnya strict, ya udah harus jaga jangan pegang. Karena kita dulu ya Dok, waktu aku kecil apa aja kita mainin. Benar, Cuci benar. tangan kadang pakai gelas yang basah aja gitu ya Dok ya, nggak boleh dicontoh. Gimana Dok, sebenarnya kalau kayak gitu tetap harus kita strict atau boleh lebih fleksibel sih? Ya, kalau hal itu bisa lebih fleksibel sebenarnya ya. Artinya apa? Anak itu juga kita nggak perlu juga yang terlalu bersih berlebihan sebenarnya ya. Tapi Oke. bukan berarti bahwa dia harus bermain kotor dan lain nggak juga gitu ya. Tapi bukan berarti anak itu harus steril gitu. Bahwa dia memegang sesuatu di lingkungannya, di dalam maupun di luar rumah ya. Itu nggak masalah sebenarnya gitu. Karena sebenarnya memang di kulit dan lain itu ada flora normal gitu ya. Itu juga harus dijaga gitu. Kemudian eksplorasi alam itu sebenarnya adalah bentuk stimulasi juga bagi Betul, anak untuk yes. dia mengetahui ya
berbagai bentuk, kemudian stimulasi taktil juga ya. Jadi berbagai macam jenis permukaan, dia pegang rumput, dia mengerti bahwa rumput itu gini loh teksturnya gitu. Dia pegang batu, bahwa batu itu begini loh teksturnya gitu. Untuk anak-anak balita ini penting sekali sebenarnya itu untuk stimulasi tekstur itu juga gitu. Jadi boleh aja asalkan memang satu kita memastikan bahwa itu di lingkungan rumah kita yang memang kita bersih gitu ya. Kemudian anaknya diajarkan setelah dia memegang tersebut, setelah dia bermain ya, berani kotor itu baik, setelah itu kita bersihkan dia gitu, Cuci mandi, tangan cuci dengan tangan dan sabun. lain gitu. Jadi Oke. ya tidak perlu juga yang terlalu strict. Iya. Gitu untuk itu. Pokoknya semua yang berlebihan pasti tidak baik ya dok ya. Aku Benar, juga anak boleh. bukan robot sekali lagi. Iya bener benar. Aku banget. boleh nanya juga nggak ya Ya, dok? silakan. Aku sempat baca beberapa artikel yang kalau mengatakan anak di bawah 3 tahun atau 5 tahun ya itu sebenarnya nggak dianjurkan pakai masker. Nah itu gimana ya dok dengan kondisi sekarang ini yang mewajibkan kita kemana-mana selalu pakai masker? Ya, jadi kalau sekarang ini kan memang guideline sih berbeda-beda gitu ya. Tapi yang terakhir itu dari WHO dan CDC itu dianjurkan bahwa kalau kurang dari 2 tahun itu tidak menggunakan masker, tapi menggunakan face shield. Kenapa? Karena kadang-kadang anak kurang dari 2 tahun itu belum bisa mengungkapkan apakah dia sesak nafas Oke. atau bagaimana, belum bisa diajak berkooperatif dengan baik juga gitu ya. Jadi bisa dipakaikan face shield Oke. ya. Walaupun tidak seefektif masker, tapi itu adalah upaya pencegahan gitu ya. Kalau misalnya kita membawa anak keluar rumah misalnya gitu ya. Tapi sedapat mungkin kalau nggak bisa ya, kalau nggak perlu banget keluar rumah ya jangan keluar rumah dulu gitu. Tapi kalau memang perlu misalnya ke rumah saudara silaturahmi sesekali atau mungkin ke rumah sakit untuk imunisasi dan lain itu diperbolehkan gitu ya. Hindari juga ya tempat-tempat yang terlamai, misalnya pasar dan lain itu kan susah dikontrolnya. Nah, kalau anak 2 tahun ke atas gitu ya, itu baru dianjurkan penggunaan masker. Masker. Jadi Gitu. Oke. Berarti itu Yes. juga agak susah tuh ya challenge juga untuk ngebiasain dan bikin dia mau pakai masker gitu. Yes, Aku yes. sampai Bener-bener harus ganti-ganti kita- jenis masker ya, berkali-kali cari sampai yang yang benar dia yang nyaman. lucu-lucu. Ya banget. lucu-lucu benar. Dan bener-bener kayak harus kita biasain afirmasi terus, mungkin dari sebelum tidur apa, sampai dulu juga anakku awalnya susah, tapi sekarang tuh dia kalau mau keluar bahkan cuman kayak kita mau jalan-jalan doang nih naik mobil pakai masker dia sendiri gitu. Oh, Jadi memang kita pinter. harus dibiasakan kali ya dok ya biar dia ini. Oke, untuk Libra lagi nih aku ingin tanya, anaknya kan sekarang 2,5 tahun, sudah ada nih kelas-kelas online untuk usia segitu. Kalau untuk anaknya Libra, Kayu ikut kelas online atau tidak? Kebetulan enggak. Oke, alasannya apa? Boleh nggak di-share? Alasannya karena bagi aku kalau umur segitu ya masih toddler gitu dan pengalaman aku sendiri juga dulu itu fokusnya ke anak tuh main ya, usia-usia segitu adalah main, walaupun di sekolah pun juga main gitu kan, di playground apa segala macam kegiatan itu bentuknya permainan dan ada tatap muka segala macam ya. Jadi kalau online class menurutku kok kayak nggak ada bedanya sama dia nonton YouTube ya atau main iPad gitu. Jadi aku lebih ke kayak aduh sayang banget kalau misalkan nggak bisa ketemu tatap langsung bersosialisasi gitu kan. Dulu pun waktu aku masih kecil inget banget ibuku sempat mindahin aku dari preschool satu ke yang lainnya karena pada saat itu tuh benar-benar aku yang disuruh duduk maksudnya harus belajar nulis apa segala macam. Maksudnya ya mungkin pilihan orang beda-beda ya. Ada yang memang orang tua yang pro seperti itu dan yang anaknya cocok mungkin kooperatif seneng belajar kayak gitu, ada yang enggak. Nah orang tua aku kebetulan gak cocok gitu dan akunya juga gak cocok, gak suka yang waktu itu usia preschool tapi sudah disuruh duduk di meja terus-terusan dan buka buku, belajar nulis segala macam. Jadi akhirnya aku dipindahin ke preschool yang memang lebih fokus ke main, kemudian banyak outdoor activity-nya gitu dan aku juga kepinginnya sih begitu ke anak aku ya. Jadi akhirnya aku dan suami memutuskan ya udah untuk kalau TK mungkin lain lagi ya. Nanti usia TK sih mau nggak mau kayaknya ya harus online kelas karena kan kalau mau masuk SD gimana gitu kan butuh emang harus masuk TK. Cuman kalau misalnya sekarang masih usia preschool lagi pula juga kalau misalkan nggak didampingin kayaknya susah ya. Maksudnya online kelas kan tuh harus didampingin terus dan kemudian aku dan suami juga masih sering berkegiatan keluar. Jadi kalau misalkan nggak bisa ngedampingin terus kan sayang. Akhirnya ya udah kita sepakat kita ajarin aja sendiri di rumah gitu. Berbagai kegiatan kayak misalkan lagi nonton YouTube juga nontonnya tuh yang ada
activity-nya gitu loh, yang interaktif Yes. gitu, ada orangnya yang ngomong segala macam. Kemudian lagu-lagunya kan sekarang juga udah menarik-menarik ya, lagunya tentang belajar tentang vegetables, misalkan tentang our body, segala macam. Jadi Yes. menurut aku udah banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil dari situ. Oke, nah berarti aku mau lanjutin nih pertanyaannya ke dokter. Ya. Sebenarnya untuk di masa sekarang aktivitas sudah bukan terbatas ya, tapi kan ya itu tadi kejenuhannya makin meningkat. Banyak orang tua akhirnya oke deh gue ikutin anak gue ke kelas online karena untuk menambah aktivitas atau apa. Nah sebenarnya ada nggak sih batasan mungkin usia yang pas untuk memulai kelas online? Kedua pertanyaannya tadi terkait dengan screen time yang tadi sempat dokter sampaikan kan sebenarnya itu menjadi hal yang fleksibel. Seberapa fleksibel untuk screen time itu sendiri? Oke, pertanyaan pertama dulu ya saya jawab. Nah, untuk kapan waktu anak untuk sekolah tuh sebenarnya ya sekolah online untuk yang katakanlah balita gitu. Sebenarnya itu beda-beda, benar banget. Aku setuju banget sama Mbak Libra gitu. Contohnya ya, aku dulu juga waktu TK itu memang kerjanya tidur mulu di sekolah gitu karena merasa boring dan mungkin anak segitu ya 4 tahun 5 tahun itu mungkin kondisi aku belum cocok gitu untuk sekolah gitu ya. Tapi justru ketika masuk SD dan lain itu baru mulai kayak berprestasi dan lain gitu ya maksudnya ya. Pada saat TK tuh tidur terus sampai guru TK itu ngomong gitu, ini anak siapa sih kok tidur terus gitu ibaratnya gitulah gitu ya. Karena memang aku Taunya sekarang jadi dokter. Iya, aku Silaturahmi mungkin dulu pada dok saat, balik. pada saat itu belum cocok gitu untuk sekolah gitu ya. Mungkin beda-beda juga antara satu anak dengan yang lain. Yes. Sementara keponakan aku sendiri gitu 3 tahun 4 tahun dia tuh udah minta sekolah terus gitu ya. Ada anak yang Yes. seneng banget sekolah mungkin temennya banyak, aktivitas dan lain gitu. Jadi sebenarnya kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi anak kita gitu. Apakah anak kita siap dini untuk sekolah atau enggak. Tapi saya setuju prinsipnya bahwa sebenarnya untuk anak 5 tahun ke bawah atau balita itu sebenarnya kita tuh nggak perlu yang terlalu ambisius untuk mengajarkan membaca, menghitung dan lain. Sekarang kan banyak gitu ya, mengajarkan berapa bahasa sekaligus nggak perlu. Tapi di balita ini adalah stimulasinya adalah dengan bermain. Jadi bermain itu nggak bisa dianggap sepele, tapi bermain itu adalah merupakan satu bentuk stimulasi yang baik sekali. Tapi tentunya kita juga bermain itu yang variatif gitu ya, menggambar, bernyanyi, aktivitas fisik juga, tebak-tebakan misalnya gitu ya. Melibatkan semua panca inderanya gitu ya, baik penglihatan, pendengaran, pengecapan ya, bermain tebakan rasa, taktil dan lain. Jadi sebenarnya itu yang penting gitu ya. Nah untuk screen time sendiri, jadi kalau anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini ya, jadi anjuran juga berbeda nih, ada yang dari Amerika. Untuk Indonesia ini dianjurkan kalau kurang dari setahun itu tidak dianjurkan untuk screen time. 1 sampai 2 tahun itu boleh dalam bentuk video chat, misalnya kita video call dengan neneknya gitu, itu boleh gitu, pastinya dengan pendampingan orang tua. Kemudian 3 sampai 6 tahun itu 1 jam per hari, 6 sampai 12 tahun itu 1,5 jam per hari, kemudian lebih dari 12 tahun itu kurang lebih ya kurang dari 2 jam per harinya gitu ya. Nah tapi dalam kondisi seperti ini kalau misalnya anak kita yang masih balita kan mungkin belum untuk sekolah, tapi kalau misalnya yang udah besar nih, little farm di rumah yang anaknya sudah lebih besar memang harus belajar online, udah masuk waktunya SD misalnya gitu ya. Nah pastinya kan waktu belajar di depan layar melebihi dari yang anjuran tersebut gitu ya. Maka kita mengenal dengan namanya screen intoxication gitu ya. Jadi caranya adalah gini, setelah dia memang pada saat harus untuk belajar online dia menatap layar, tapi di luar waktu tersebut gitu ya, itu jangan lagi menatap layar gitu. Jadi jangan lagi sebelum dia belajar online itu lihat YouTube misalnya gitu ya, setelah belajar online main game gitu, jangan seperti itu. Jadi pada saat dia belajar online harus menatap layar mungkin 3 jam ya apa boleh buat. Tapi di luar itu kita melakukan aktivitas lain, aktivitas fisik ya, kemudian kesenian dan lain gitu ya, yang tidak melibatkan layar lagi gitu. Itu namanya adalah screen intoxication gitu ya. Oke. Jadi ada fleksibilitas di situ, tapi kita atur juga konten yang kita lihat gitu. Betul ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk kontennya sendiri dok, misalnya untuk anak-anak yang memang bukan sekolah online, tapi memang dia ada kesenangan sendiri misalnya nonton YouTube atau apa. Konten apa sih dok yang bagus nih untuk anak-anak mungkin sekitar usia kita lah 2,5 tahun 3 tahunan itu yang lagi suka-sukanya sebenarnya konten-konten seperti apa yang bagus nih biar kita orang tua bisa sortir juga. Oke, jadi kalau sekarang itu ya selalu itu yang digaung-gaungkan adalah multiple sensory stimulation ya. Artinya apa? Artinya memang kalau bisa kita memberikan stimulasi ya misalnya katakanlah dalam bentuk video tapi yang bisa dia nggak hanya satu organ sensori saja gitu. Misalnya dengan memberikan video yang ada tampilan gambar menarik dengan warna-warna yang menarik, tapi juga ada lagu atau musik yang bisa dia dengar gitu ya. Jadi sekaligus penglihatan dan pendengarannya gitu ya. Kalau untuk balita sendiri ya kita pastinya memperbanyak kosakatanya gitu ya dengan
benda-benda di sekitar, kemudian organ tubuh misalnya, buah-buahan, nama-nama hewan, Iya. aktivitas dan lain gitu. Jadi hal-hal yang sederhana ya. Kemudian penting juga nih untuk kalau kita memilih video-video yang mengandung unsur-unsur nasihat ya untuk Oke. untuk Mendidik karakternya pendidikan, juga. karakter gitu ya, yang untuk cara berbuat baik dan lain-lain Yes. gitu. Itu sangat penting sebenarnya ya. Oke. Karena apa? Karena kalau pendidikan yang sifatnya kognitif itu dia bisa dapatkan gitu ya ketika dia belajar dan lain, tapi untuk pendidikan sikap dan perilaku itu peran orang tua di rumah ya itu Penting yang sangat banget ya. penting sebenarnya Iya ya. Betul, benar. Kayak betul. aku juga kemarin baru aja beliin anak aku buku ada yang tentang The Perfect Hug. Aku kayak wah ini aku suka banget nih. Jadi mengajarkan apa ya kasih, cinta dan kasih dari buku yang dia baca Setuju. kayak gitu. Betul, Jadi betul, kadang betul. itu juga aku pertimbangin tuh Dok kalau Ya. misalkan mau Hal ngasih. sederhana kayak mengucapkan terima kasih, meminta Iya, maaf iya, kalau betul. salah gitu kan itu hal-hal yang maksudnya kadang kita anggap sepele tapi sebenarnya itu penting banget. Penting banget. Iya. Betul-betul karakter seorang anak itu sangat penting juga ya dok. Ya. Oke, sebenarnya boleh juga nggak dok dikasih tahu nih ketika seorang anak ini terlalu sering mendapatkan screen time, efek negatifnya apa aja sih dok? Oke, efek negatifnya yang pertama adalah memang untuk penglihatan sendiri ya. Jadi bisa ada namanya dry eye ya, kemudian ada sinar pancaran sinar dari layar tersebut juga bisa merusak kondisi mata gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memang ada juga yang membuktikan bahwa kalau screen time yang terlalu banyak apalagi mungkin sambil screen time itu snack dan lain itu kan perilaku hidup sedentary yang kemudian nanti bisa memicu obesitas gitu ya. Oke. Kemudian yang lain-lainnya juga ada yang membuktikan kalau screen time terlalu banyak ya, tapi tentunya kalau tanpa pendampingan orang tua misalnya kita biarkan untuk menonton gitu sendiri dalam waktu berjam-jam gitu ya sehingga interaksinya kurang ya secara langsung itu juga bisa menyebabkan keterlambatan untuk bicara. Gitu. Oke. Tapi tentunya kalau misalnya kita screen time untuk balita ini ya pastinya kita harus mendampingi anaknya, kita memilih ya tayangan yang appropriate untuk dia gitu ya. Kemudian kita kasih tahu gitu, kamu nih lihat ini loh, kita jelaskan ini tuh dia lagi ini, dia ini gitu-gitu. Jadi Betul. itu sebenarnya cara yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita seperti itu nggak masalah sebenarnya. Aku setuju juga sih sama dokter Eva karena menurutku nggak semua konten yang ada ditonton anak tuh jelek gitu karena bisa juga kita pilih konten yang edukatif apalagi jika kita dampingi sebagai orang tua kita jelaskan kita beri bimbingan itu juga bisa memberikan apa ya wawasan atau ilmu tambahan juga untuk anak tergantung kita memilihnya. Oke sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari Instagram kemarin sudah sempat kita buka question box dan cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya tapi kita sortir nih untuk pertanyaan pertama dok bagaimana sih caranya meredam emosi ibu yang sekarang ngajar hampir full time di rumah ini aku relate banget sih dok karena stressful juga ya kita Iya. punya kerjaan sendiri ngurus suami juga ngurus Ini rumah belum juga, ngurus anak sekolah juga. loh. Ini Betul. padahal anak-anak aku belum sekolah, aku aja udah mulai kalau Betul. udah lagi empet ya istilahnya Iya. ya. Di situ tuh Bisa ngerasain kemana-mana. peran guru tuh luar biasa banget ya. Aku ngeliat kakak aku gitu atau siapa teman-teman aku yang anaknya udah sekolah harus nemenin school from home ya ampun semangat ya. Betul gimana dok? Ada tips gak nih Oke. untuk ibu-ibunya sekarang? Pertama ini jadi sebelumnya saya pernah diminta untuk bicara gitu ya mengenai hal ini juga gitu di Puskesmas waktu itu sehingga saya memang melakukan small research maksudnya memang cari literatur gitu ya. Nah ternyata memang banyak sekali laporan dari nggak cuma di Indonesia tapi di negara luar gitu ya. Stres yang terjadi pada anak maupun pada orang tua dalam kondisi memang pembelajaran jarak jauh itu ya gitu. Memang tinggi banget angka stresnya gitu. Itu memang terbukti gitu secara ilmiah Memang gitu. real Ada ya. penelitiannya gitu di luar negeri gitu ya. Nah saya mengerti banget gitu tapi menurut saya seperti ini ya, orang tua itu harus mengerti posisinya dalam posisi belajar online atau belajar jarak jauh ini dia memiliki beberapa peran gitu ya. Yang pertama adalah peran sebagai guru ya karena memang gurunya mengajarkan orang tua yang mentranslate kepada anaknya gitu apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua sebagai teman juga karena kan kalau belajar biasa kan dia ada teman-temannya gitu. Kalau ini kan sendirian dia pasti anaknya bosan gitu ya. Jadi sebagai teman juga. Yang ketiga adalah sebagai motivator gitu ya. Yaitu memotivasi anaknya untuk terus semangat belajar. Yang ketiga adalah sebagai watcher atau penjaga gitu. Karena banyak juga kalau misalnya nggak ditemenin orang tua, anaknya itu malah main game gitu ya pada saat belajar online gitu ya. Jadi 4 peran itu yang harus dimiliki oleh ibu pada saat belajar jarak jauh ini gitu ya. Pastinya nggak mudah, nggak gampang, tapi ya sebenarnya usaha kita untuk gimana caranya kan anak kita walaupun dalam pembelajaran jarak jauh dia tetap mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan bekal dia untuk ke depan hari gitu ya. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa tanpa ada bantuan dari orang tua itu gitu, pembelajaran jarak jauh ini tidak efektif gitu Betul. tanpa ada bantuan orang tua gitu. Betul. Tapi mungkin ya
tips-tipsnya gitu. Yang pertama kita bisa gantian juga ya, misalnya ada suami atau istri bergantian ya di rumah untuk agar tidak terlalu bosan ibunya terus gitu ya. Atau ada anggota keluarga lain gitu yang ada di rumah bisa juga bergantian gitu untuk menemani anak gitu ya. Kemudian saran juga untuk orang tua nih, ya mau nggak mau gitu mungkin kita udah lupa gitu dengan pelajaran-pelajaran anak-anak SD gitu ya, karena mungkin kita udah mendalami hal yang lain gitu ya. Betul. Ya memang harus baca-baca lagi gitu agar lebih nyambung gitu dalam mendidik anak di rumah kita. Intinya seperti itu sih. Saya mengerti kondisi kejenuhan, tapi yang jelas kalau memang orang tua aja memberikan aura negatif ya, itu pastinya berdampak Benar pada anaknya banget, juga memberikan aura negatif gitu. Bisa kalau- jadi toxic juga ya, Dok. Ya, Jadi toxic parent mungkin juga kita bahaya. bisa milih gitu mana yang ya gitu kayak tadi lagi fleksibilitas juga ya, Ya, Dok ya, betul. mana yang harus strict, mana yang bisa di let go kali ya, kayak oh ya betul. udah mungkin anak gue emang nggak ngerti yang ini, santai, lebih kayak apa santai aja Iya, Bu gitu benar. ya. Santai ya, jangan terlalu ya gitu, mungkin kalau terlalu ambisius, perfeksionis di masa seperti ini jadi stressful Bener, juga. bener, Dan bener. bener aku setuju banget sama dokter, ada harus apa ya, pergantian atau misalnya saling support antara suami dan istri, bapak dan ibu nih harus saling gantian juga, nggak membebankan hanya di satu peran saja. Dan harus ingat kita sebagai ibu harus bisa menjadi madrasah utama untuk anak kita. Jadi semangat untuk ibu-ibu di rumah, kalau lagi capek nggak apa-apa, santai dulu, tapi kembali semangat lagi. Fighting. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini agak lucu nih Dok, coba ya. Dok, bener nggak kalau anak cepat makan nasi itu lebih cepat bisa ngomong? Aku baru pertama kali denger, gimana Dok? Masa sih? Aku pengen nanya langsung ke yang Oke, nanya. ya. Gimana Dok? Secara teori sih saya tidak pernah mempelajari hal tersebut Oke. ya gitu ya, karena bahwa kecepatan anak untuk berbicara itu banyak sekali faktornya Oke. gitu. Yang pertama adalah nutrisi, pasti penting gitu ya, Yes. tapi bukan cepat makan tapi jenis nutrisi yang diberikan dan kecukupan nutrisi. Makronutrien, mikronutrien di sana. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien ada vitamin dan mineral. Jadi nutrisi penting sekali, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, karena 70-80% otak tumbuh dan berkembang pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua adalah stimulasi gitu. Jadi dengan memberikan nutrisi saja gitu ya, otaknya bertumbuh tanpa ada stimulasi, maka dia juga tidak bisa berkembang. Karena anak itu belajar berbicara dari mendengarkan ya. Yes. Jadi ketika kita berbicara, maka dia mendengarkan, kemudian dia mencoba untuk menirukan hal tersebut gitu ya. Jadi selain kita stimulasi, faktor pendengaran juga penting gitu. Kalau anak-anak dengan ada gangguan pendengaran, itu juga pasti berbicaranya jadi terlambat gitu ya. Selanjutnya adalah lebih ke perilaku juga gitu. Karena anak-anak dengan ada gangguan perilaku, dia juga mengalami keterlambatan untuk berbicara gitu ya. Jadi bukan cepat atau lambatnya makan nasi, tapi lebih kepada faktor-faktor tersebut. Oke, jadi tadi sebenarnya mitos dan sudah dijelaskan oleh Dokter Reza atau Dokter Eva apa saja sih yang berperan penting dalam kemampuan anak bisa cepat berbicara, begitu. Oke dokter, mungkin nih ibu-ibu di rumah, Real Food Fam juga pengen tahu ada nggak sih permainan yang simple yang bisa kita aplikasikan di rumah untuk anak kita biar nggak bosan juga nih selama di rumah. Oke. Udah kehabisan ide nih Bu-ibu di Kan, rumah. setiap Ya, hari kita coba yang baru, mungkin dokter ada ide juga? Oke, jadi yang pertama adalah don't make it too hard ya. Sebenarnya itu hal-hal receh atau hal sederhana ya. Yang mungkin bagi kita kayak apaan sih gitu ya. Iya. Tapi ternyata tuh bagi anak itu Wow, dia bisa gitu sangat ya. excited Banget gitu ya. ya. Amazed Sering banget, banget betul. gitu saya lakukan kepada anak saya gitu ya. Hal-hal kayak receh aja bagi dia tuh excited Iya. banget ternyata hal tersebut gitu ya. Nah, contohnya nih saya punya satu ide gitu ya. Jadi misalnya kita punya satu jar ya, kemudian di dalamnya itu kita isi kayak kertas-kertas kecil, kemudian ada huruf-huruf alfabet ya di Oke. dalamnya ya. Jadi kita bermain seperti bermain arisan seperti itu ya. Jadi dikocok, kemudian anaknya milih satu, kemudian ada alfabet yang terpilih, maka dia menyebutkan benda-benda yang dimulai dengan alfabet tersebut. Oke. Misalnya untuk balita ya. Yes. Karena kan balita itu fokus kita adalah untuk memperbanyak kosakatanya kosakata. ya Yes. gitu. Tapi kalau misalnya anak sudah besar, kita bisa lebih mempersempit hal yang disebutkan gitu. Misalnya lebih ke nama buah-buahan gitu, atau nama hewan gitu, atau nama kota gitu ya. Jadi sebenarnya permainan ini simple, tapi sebenarnya level untuk kesulitannya itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi anak gitu. Bahkan kalau anaknya udah SMP, kita bisa menanyakan ini alfabet ini untuk ibu kota, negara atau kota gitu. Jadi Oke. level lebih sulit. Kalau untuk anak yang lebih kecil, tentunya lebih luas untuk apa yang bisa ditebak gitu ya. Jadi ini salah satu ide permainan dari permainan ABC 5 dasar. Kalau Iya, misalnya- benar, baru mau bilang tadi Kan kayak gitu, ABC nah, 5 dasar. modifikasinya seperti ini contohnya. Nah, itu seru banget dan maksudnya suatu hal yang simpel, benar kata dokter
dokter, tapi sangat aplikatif banget, bisa dicoba langsung nih sama ibu-ibu di rumah dan kayaknya anak-anak juga akan excited gitu Iya. untuk mencobanya. Dan bisa disesuaikan dengan dengan usia level anak. kesusahannya itu sesuai Iya, umur betul. anak, dan bisa pakai botolnya Fit with Real Food ini contohnya. Jadi botol Fit with Real Food itu nggak cuma sekali pakai buang, tapi bisa kita reuse lagi untuk hal-hal yang berguna seperti ini. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Kayak masih banyak banget nih kita bisa lanjutkan, cuman terpotong durasi. Mungkin kita bisa bikin episode-episode berikutnya. Nah, tapi boleh dong nih kayak closing statement mungkin dari Libra dan juga dari Dokter Eva. Tips mungkin dari masing-masing untuk ibu-ibu bisa melewati masa pandemi ini dalam mendidik anak-anaknya dengan baik. Bagaimana? Oke. Boleh dari Libra dulu? Kalau dari aku ya, ini sebuah apa ya, yang aku aplikasikan ke diri aku dan mungkin bisa dicoba juga sama moms-moms lainnya. Cie. Kita jangan lupa selama pandemi ini harus selalu aware yang pertama pastinya, kemudian be creative dan learn to let go. Learn to let go ini mungkin kaitannya sama yang tadi aku juga pelajari dari Dokter Eva. Kita bisa fleksibel dalam mempraktekkan atau dalam mendidik anak selama pandemi ini gitu. Karena kalau nggak pinter-pinter milih-milih mana yang harus di let go, semuanya dipikirin jadi stres sendiri ya Bun. Jadi santai aja Bun. Gitu. Oke, thank you untuk Libra tipsnya. Silakan di Dokter Eva. Oke, lagi-lagi yang pertama adalah orang tua harus ingat bahwa anak itu bukan robot gitu ya. Jadi orang tua harus bisa memilih mana hal-hal yang memang wajib dilakukan, misalnya untuk protokol kesehatan pencegahan COVID pada anak itu wajib ya. Kemudian mana-mana yang bisa dikompromikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya orang tuanya nggak stres, anaknya juga nggak stres gitu selama pandemi ini, dan mudah-mudahan ya pandemi bisa cepat berakhir Dok ya. Amin. Amin. Oke, thank you so much untuk Dokter Eva dan juga Libra untuk Terima waktunya, kasih. untuk sharingnya seru banget. Semoga Thanks next for kita having bisa me. ngobrol-ngobrol lagi di event-event selanjutnya. Thank you so much. Dan untuk Real Food Fam, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @fitwithrealfoodid dan juga like, comment, and subscribe YouTube kita di Real Food Indonesia. Oke, sampai jumpa di Realcast berikutnya. Obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Bye-bye. Thank you.